Halo, jumpa lagi sama aku di channel Saturday Story Club. Kali ini aku mau mereview film action barat mengenai tema boxing yang berjudul Rumble Through the Dark. Simak review aku ya. Rumble Through the Dark adalah film Amerika thriller action tahun 2023 yang disutradarai oleh Graham Phillips dan juga Parker Phillips. Film ini ditulis oleh Michael Faris Smith yang berdasarkan pada novel The Fighter. Nah, film ini tuh dibintangi oleh Aaron Eckhart, Bella Thorne, Richie Koster, Amanda Saunders, dan Joe Hersley. Jack Boozer, seorang petinju yang juga pecandu narkoba, di masa tuanya berusaha untuk mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya untuk menebus rumah ibunya. Dia bekerja sebagai boxer. Pada suatu malam terlihat seorang yang memburu Jack Boozer itu untuk mendapatkan sejumlah uang dari seorang pengedar narkoba. Karena kepala Jack Boozer ini tuh memiliki cukup nilai. Nah, di saat malam terjadinya perkelahian di dalam mobil yang menewaskan seorang pemburu Jack Boozer, Jack tidak sadarkan diri dan meninggalkan mobilnya untuk pergi minum alkohol. Keesokan paginya, Jack yang mulai sadar mulai pergi ke tempat mobilnya yang ditinggalkan. Ternyata, uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun hilang lenyap. Semua itu membuat ia mulai putus asa. Rumble Through the Dark, film yang menampilkan adegan action boxing yang cukup seru sih bagi penikmat action. Dan yang jelas, film ini tidak ada adegan sadis, hanya sebatas pertarungan dengan kemampuan bertarung yang baik. Dari keseluruhan film, Rumble Through the Dark lebih berkesan itu sendu dan juga salah sepi, walaupun banyak cameo juga. Pemeran utama berjuang untuk mempertahankan rumahnya karena kesalahannya dulu. Terlihat adegan marah pada diri Jack, ada menyesal, kekecewaan, walaupun sedikit demi sedikit mulai hangat dengan kehadiran seseorang. Film yang menggunakan alur cerita maju dan mundur ini mengungkap asal-usul dari Jack Boozer ini di masa lalunya dan dirinya yang sekarang di saat usia yang sudah beranjak tua. Lebih berfokus pada survive-nya si Jack dalam menghadapi keterpurukan. Kondisi badannya yang ingin berhenti dari narkoba, keinginannya untuk membayar hutang untuk melunasi rumahnya dengan konsekuensi banyak musuh yang harus dihadapi. Adanya adegan yang diiringi backsound yang sendu, walaupun menurutku tidak terlalu banyak menyentuh titik emosi, tapi kali ini aku pribadi lebih suka dengan actionnya sih. Dalam alur cerita memang terlihat ada plot twist yang agak dipaksakan, tetapi semua itu tertutupi dengan acting yang dilakukan oleh Aaron Eckhart yang mengangkat kualitas dari film ini. Tampilan warna film yang jelas dan rata-rata gambar di setting saat malam, walaupun memang ada adegan juga yang dilakukan saat siang hari. Sehingga secara konsep visual berlatar itu agak dark. Aaron Eckhart yang berperan sebagai Jack Boozer, seorang mantan boxer yang bersinar pada masanya. Aku suka dengan akting dari aktor satu ini yang terlihat lunglai tapi kuat. Yang terlihat dari body language-nya sesuai dengan cerita dari film ini. Tokoh Jack Boozer merupakan seorang pecandu narkoba, berusaha dengan segenap tenaganya untuk keluar dari dunia hitam itu dan ingin sembuh. Aktor Amerika ini memiliki action cukup bagus. Sebenarnya dalam film ini tidak ada tokoh villain yang signifikan banget sih. Karena alur cerita itu lebih berfokus pada usaha Jack Boozer ini dalam melunasi hutangnya dan juga action boxingnya. Marian Jim Baptiste yang berperan sebagai Big Mama Sweet yang merupakan bandar narkoba sekaligus rentenir. Menurut aku udah cukup kelihatan villainnya, walaupun sosok ini tidak memiliki kemampuan dalam bertarung, tapi dia disegani oleh semuanya karena bandar narkoba dan peminjam hutang pada orang-orang. Karakternya yang licik, suka dengan laki-laki yang lebih muda, dan memiliki banyak bodyguard di sisinya. Film Rumble Through the Dark, secara keseluruhan film ini bersifat sendu banget, apalagi ditambah backsound yang menyertai film ini. Walaupun begitu, akhir film ini berakhir dengan happy, di mana segala tujuan dari Jack Boozer telah dicapai walaupun dengan pengorbanan yang berat. Rating Rotten Tomatoes 64% untuk Tomatometer dan audience score-nya 96% dan rating pribadi aku 7/10.